perhitungan gue itu bukan berarti gue nggak royal sama anak-anak gue. Bukan berarti gue nggak royal sama diri gue sendiri. Bukan kayak gitu, nggak kayak gitu konsepnya. Namanya perhitungan, mikir ke depannya, lu harus punya mindset. Ya contoh, gue janda, gue nggak punya suami, gue nggak punya kerjaan tetap, ya kan? Gue nggak punya kerjaan tetap, gue hanya yang serak tersenang perpanggil, ya kan? Lu pakai logika gaji uang yang gue dapetin, ya kan? Nggak kayak kalian setiap bulan dapet, nggak. Ya kan, kalau gue lagi dipanggil ngajar, kalau enggak, ya kan, gue harus nyisihin duit buat bayar kontrakan, gue harus bayar sekolah, peralatan, semua segala sesuatunya, ya kan. Tapi gue masih bisa royal sama anak gue masih bisa royal sama saudara-saudara gue masih bisa royal sama diri gue sendiri. Duit gue, alhamdulillah, rezeki gue makin mengalir, kemurahan Allah loh. Gue nggak ngelihat gue bakal habis nih buat kedepannya kayak gimana, enggak, gue nggak mikir kayak gitu. Gue percaya sama Allah nggak akan bikin gue kelaparan. Gue nggak baik. Allah itu sudah menentukan rezeki kamu, ya kan? Menentukan. Gue bayar kontrakan, ibarat kasar gue bayar kontrakan, itu kan rezeki yang punya kontrakan, ya kan? Bener nggak? Itu rezeki punya kontrakan. Selagi gue bener, selagi gue jalan gue bener, gue nggak judo gitu kan, judo nih, gue nggak mau, nanti takut ke band. Gue nggak judo, gue nggak main laki, ya, gue nggak yang aneh-aneh, ibarat kasarnya. Gue mikirin buat anak-anak gue hanya mikirin keluarga gue, mikirin diri gue sendiri, mikirin kebutuhan gue, ya kan. Gue yakin pas di jadwalnya gue bayar kontrakan ada, di saat gue bayar kebutuhan anak-anak gue ada. Tapi gue masih bisa kok, masih bisa kumpul sama teman-teman, gue masih bisa live sambil di cafe, gue masih bisa beli apapun yang gue bisa. Gue nggak perhitungan sama hal-hal kayak gitu. Gue nggak, selagi jalan kita benar, Allah nolong kita. Jadi gue nggak pakai perhitungan. Gue mau irit-irit lah buat ini nanti, buat ini, nggak. Kalau nggak ada cuan biasanya berantem terus. Ya tergantung berantemnya kayak gimana. Gue pernah punya suami, ya. Pernah punya suami yang dia nganggur, tapi dia pengen usaha, dia ngelamar kerja sana sini. Gue nggak marah di saat dia nggak punya kerjaan, tapi dia udah berusaha keras untuk cari kerjaan kemana-mana. Gue nggak marah. Gue nggak pernah marahin suami gue dulu, mantan suami gue dulu, karena dia nggak kerja kan, tapi dia udah usaha nggak kerja di mana, nyari lamaran di mana. Gue marah kalau mantan suami gue nggak kerja tapi dia nggak ada usahanya. Tapi gue nggak pernah marah juga kayak gitu. Gue cerai karena judo, ya. Gue cerai karena judo. Kita nggak punya apa-apa, lu nggak ngasih nafkah ke gue, tapi lu judo, ya kan. Gue marah, gue tuntut dia segala macem. Karena apa? Gue ngelanjutin sama orang yang nggak mau. Gini loh, rumah tangga kita cari keberkahan loh. Kalau dia rusak keberkahan rumah tangga yang kita jalin dengan dia judo, ya apa segala macem, gak akan berkah. Gue bakal hancur, anak-anak bakal hancur. Mikirnya ke situ aja. Cinta suami karena apa? Dulu aku karena tampang, karena dulu waktu kenalnya tuh karena tampang. Dan dulu waktu aku masih sekolah, aku pacaran 5 tahun dulu. Aku mah kalau jalin hubungan tuh lama. Karena aku tuh bener-bener kalau udah sayang ya sayang gitu loh. Ngasih nafkah ke istrinya, judul yang baik kakak. Iya. Gak ngasih nafkah ke gua, judul lancar. Minjem duit itu juga bilangnya buat gua. Ya gak bener lah kayak gitu. Gua tuh jadi gak ada keberkahan kayak gitu. Jadi ya balik lagi, semua itu lu
selagi lu bener, insya Allah tuh bakal nolong kita gimana keadaannya. Pikir aja logika, pakai logika, pakai, aduh, gimana ya? Gue jadi janda aja gue pakai logika gue tuh nggak nyampe, sumpah nggak nyampe. Ya, sumpah gue tuh pakai logika tuh nggak nyampe. Kalau ngomongin logika gue nggak nyampe. Kayak gini, dulu waktu gue lagi mau cerai sama mantan suami gue nggak punya kerjaan sama sekali, kerjaan tetap gue nggak ada kerjaan. Lobet sambil ngecas ya, gue nggak ada kerjaan weh, gue tuh nggak ada kerjaan. Gue jadi instruktur pun gue baru belajar jadi instruktur, gue nggak punya job. Yang job gue cuma RT RW, yang datang cuma 3-5 orang. Bayangkan 3-5 orang yang hadir. Satu orang 10.000 dapat 30.000, dan gue harus mikir otak itu buat 1 hari apa 2 hari. Kayak gitu. Tadi dulu ya, aku sambil ngecas. Tadi dulu sambil ngecas ya, woi. Sambil ngecas HP-nya lobet. Jadi berpikir kayak gitu, 2 sampai 3, bisa 2 hari aku ngajar seminggu 3 kali. Aku nggak ada kerjaan tetap, woi, beneran. Sumpah aku nggak ada kerjaan tetap. Di saat aku udah jadi janda waktu itu. Udah jadi janda waktu itu ya kan, gue gak punya kerjaan tetap. Gue harus gue sambil nyender ya, gue harus bayar kontrakan, gue harus kayak gimana. Gue tuh kayak hidup gue tuh kayak, lu pernah nggak ngerasain jalan tapi jalannya itu ngambang? Pernah nggak kalian ngerasain kayak gitu? Jadi janda itu susah loh, susah. Gue tuh kalau ingat itu mau nangis, masih rezeki anak dititipin ke orang tua. Iya, rezeki anak dititipin ke orang tua, bener. Gue ngerasa keberkahan hidup gue sekarang tuh milik anak-anak gue, beneran milik anak-anak gue semua. Gue ngerasa kayak gitu. Enakan janda bebas kah? Berapa WA kamu buat apa, weh? Jangan ada yang tidur, kita dengerin ceramah instruktur senam dulu. Beneran gitu. Jadi di saat hidup, di saat itu tuh kayak gak hukum hitung-hitungan matematika gue tuh gak ada ya. Gue harus tau gak, gue pernah jadi PKK kelurahan yang digaji, nggak digaji, itu uang operasionalnya 700.000. Ingat banget, 700.000 itu cuma buat bayar kontrakan. Di saat itu gue dari cerai, gue keluar cerai itu, gue harus keluar dari rumah, gue nyari kontrakan cuma sepetak doang, bayang sepetak. Dan itu duit dari kerja jadi PKK. Udah mah jangan menangis, jadi ikutan nangis, enggak. Aku mengundang siapa ini, salah. Kepencet, sorry. Waduh. Kepencet, sorry. Terus, ya iya gitu. Jadi ya, kalau pikir pakai logika ya, gue nggak akan bisa nafkain anak-anak gue. Gue nggak bisa ngasih makan anak-anak gue. Gue makanin anak-anak gue dari mana? Ya, gue dari PKK itu kan suka ke wilayah itu suka datang ke kantor itu suka bawa-bawaan makanan tuh. Kalau ada bekal nasi kotak atau apa, aku kasih ke anak-anak aku nggak makan dulu kayak gitu, saking. Tapi hidup loh, hidup kita. Dan satu lagi, sampai gue cuma andalan gue, ya Allah, gue nggak mau minta sama orang, gue nggak mau ngerepotin orang tua gue nggak mau apa. Ini harus gimana ya Allah, ubah kehidupan aku lebih baik lagi, biar gue itu bisa ada kemajuan gitu. Karena apa? Gue cerai karena semua petunjuk Allah gitu. Alhamdulillah sampai detik ini gue boros. Gue suka ngopi-ngopi di kafe apa segala macam untuk kayak live segala macam.
gue boros. Tapi alhamdulillah hidup gue ngerasa berkah. Ada aja rezeki gue. Kalau dipikir pakai logika ya nggak nyampe weh. Terima kasih Kak Badrus. Lucu kali Kak Badrus, thank you loh. Gak nyampe. Jadi kalau gue ketemu muka mah kagak boros kan? Enggak dong. Gak boros weh. Muka aku doang yang gak boros kan. Kakak berkah selalu ya kakak. Udah diisiin WL-nya. QQ kayak gitu. Jadi tuh kayak makanya kalau ada orang ngomong kayak tadi, pamit ya, thank you Kak Badrus. Itu di kiss gak sih Kak Badrus? Thank you Kakak Badrus. Jadi kayak gitu ya geng. Balik lagi ke ada cowok misalnya, ada cowok bilang kamu apa sih, kamu nggak mikirin ke depannya, kayak tadi tuh salah satu cowok yang ada di sini, kamu nggak mikirin ke depannya atau segala macam. Intinya lu bisa ngebahagiain pasangan lu, ngebahagiain orang yang lu sayang, rezeki lu akan diganti lebih banyak dari itu. Yakin, gue tuh yakin banget. Karena kenapa? Gue udah ngerasain di masa janda gue tuh ya, oh bener, Allah tuh bakal megang kita. Mau sejahat-jahatnya kita, Allah tuh gak pernah ninggalin kita loh gak akan pernah ninggalin anak kita. Jangan lupa ya kakak nanti mangkir Indomaret WD bisa di WD. Waktu kakak rumah tangga, rezeki kakak gimana? Seret banget, seret, sumpah seret banget, seret banget. Gue ngerasa lebih berkahnya di saat gue udah jadi janda weh. Ngakuin juga kalau kita jahat, iya. Lo nggak pernah ninggalin gua, ingat. Bisa cek kodam nggak kan? Sebelah Indomaret kah? Bukan weh. Kakak, nah itulah hitung-hitungan nama itu harus hitung-hitungan nama. Maksudnya gimana? Mungkin udah jalannya seperti itu kakak, semua harus disyukuri ya, disyukuri lah. Mau udah sholat zuhur belum? Aku lagi PMS. Itulah nama suami banyak, itulah namanya suami banyak tanggung jawab untuk istri dan anak-anaknya loh. Iya, bener, tanggung jawab. Intinya ya, gue tuh pengen nikah lagi sama orang yang bersyukur memiliki aku. Terima kasih Kakak Badrus. Berkah selalu Kakak Badrus, masya Allah, tabarakallah. Rezeki jonda, rezekinya janda. Bukan janda soleh, rezekinya janda soleh. Saya tanggung jawab Mbak Lia, mau jadi yang muda, enggak mau lah. Gak mau jadi yang kedua, gue nggak pernah mau jadi yang kedua. Karena gue apa? Gue mau nikah dijadiin satu-satunya. Gue mau nikah menjalani sisa-sisa hidup, ya kan, bener dong, sama orang yang tepat, yang mau bisa diajak kerja sama di jalan yang benar buat menuju ke keberkahan hidup gitu. Makanya aku rela mau bisa jadi apa aja buat calon suamiku nanti. Ibarat kasarnya gitu, dia ibaratnya gue mau diajak, mau nakal bareng ayo, mau diajak bener ayo gitu. Jadi kalau mau diajak nakal bareng ya yuk, tapi ada benernya gitu loh, ibarat kasarnya gitu, daripada dia nakal sama yang lain. Ya deh, nanti saya yang kalian kamu untuk yang terakhir. Ngomong doang. Kakak orang Betawi ya kan? Nggak, aku keturunan Jawa weh, keturunan Jawa. Harusnya instruktur harus langsing. Lah emang gue nggak langsing. Banyak banget instruktur yang gebrot banget. Lu pikirannya tuh harus open minded ya. Jangan lu cuma ngelihat instruktur harus kayak gini. Banyak loh instruktur viral yang gemoy, gemuk gede-gede. Banyak loh. Tapi lincah. Lah lu mulut lu gak lincah doang. Mulutnya lincah, nggak bisa dijaga.
ortu aku masih ada semua lah. Ortu aku masih ada semuanya. Alhamdulillah mama bapak aku masih ada. Amin, mudah dapat pasangan yang diinginkan. Amin. Anak baru berapa kak? 2. Yap, suka deh sama yang gemoy. Ya setidaknya gue gak nyusahin lu pada yang mulutnya julid ya. Berapa bersaudara? 3. Asli Jawa mana kak? Jawa Tengah. Kakak Badrus, thank you ya. Berkalo di follow orang baiknya. Suka nge-gym gak? Aku suka, cuma lagi males. Gas udah, gas apa kak? Nggak dibaca. Iya ke atas mulu nggak kebaca. Kalau lagi ngomong tuh nggak bisa kebaca kakak. Tapi di sini di depan rumah kak setiap minggu pagi lihat ibu-ibu senam instrukturnya. Ingat kakak Lia senam. Gimana? Ingat kakak Liamu. Nyaman di sini kan dibilang di rumah ini mengandung pelet. Ada cowoknya. Ceweknya aku doang. Insya Allah OTW KUA 2 anak cukup, kita rawat bersama ya kak. Waduh, rawat ya Allah. Gue sekarang bukan cari cowok, aku tuh nggak mau cari cowok, aku mau nunggu cowok. Aku nggak mau cari cowok, menunggu cowok yang nggak menye-menye, yang nggak perhitungan, yang ibaratnya tuh yang royal ya, royal tanggung jawabnya ya, segala sesuatunya dia. Bukan laki-laki kaya ya, laki-laki kaya itu bonus buat aku, bonus ya. Itulah aku katanya. Siap OTW teman-teman gitu. Boyu welcome, welcome Boyu, Bokyu ya. Makaci Sherlock rumah enggak, gue tuh nggak mau yang kalau ngomongin Sherlock rumah banyak yang ibarat kasarnya tuh gini ya, banyak banget yang mau datang ke rumah. Masa gue buka semuanya? Ini rumah aku pada ngantri rumah gue, ya Allah sobat. Kerja keras sampai belum jaga ada pacar. Emang kamu rumahnya di mana? I miss you for Lia. Emang penontonnya Kalia juga kocak deh, semuanya pada kocak deh. Itu dari segala segi, ya kan? Karena tuh bisa kalau di sini nih bebas gitu kan. Mau bahas serius oke, mau bahas agama oke, mau bahas yang aneh-aneh oke, mau bahas apapun oke. Maka cimawarnya 1 doang ya. Indo tapi kok ngomongnya bahasa Indonesia dia. Mr. X 34 lagi, cewek piwit. Apa sih piwit itu? Jadi di sini tuh bebas ya, mau ngomong apa aja bebas gitu. Kadang Lia jadi seorang instruktur dapet, ketemu sama Lia yang lagi soleha dapet, ketemu Lia yang lagi bawel dapet, ketemu Lia lagi ibaratnya gacor dapet, pendiam dapet. Dan aku pernah juga sedih di room tuh, pernah sampai Belanda apa jajan Indo berarti kalau diboyong jago. Udah siap gue mah. Ketemu Lia yang lagi pacaran, ketemu Lia yang lagi pacaran gimana? Belum ya, ketemu aku yang lagi pacaran belum, kan belum dapet cowok weh. Ngomong mulu gak capek-capek sih. Sama orang-orang gacor karena gitu, dia bisa galak bisa. LDK itu apa? Cinta lama bersemi kembali. Kan siapa tahu Lia iya. Kan aku juga tidak menutup kemungkinan siapapun jodoh aku kan. Cuma yang harus tahu ya aku yang gini gitu. Apa adanya aku ya kayak gini. Yang biasa ngeliat live aku orangnya kayak gini gitu. Sepil galaknya kan gak sering sepil galaknya, kalau kadang-kadang ada mulut yang emang pengen ditabuk aja. Enggak kak, aku suka lagu Timur tapi aku belum pernah sama orang Timur. Suka lagunya doang. Aku pengen nyetel lagu Timur ya. Ada lagu Timur kita setel ya.
Bentar. Mana ya? Aduh, lagu Timur yang lagunya ini loh ya. Lagi suka lagu yang ini weh. Apa ngapain repot? Suka lagu itu. Aku mau bikin VT-nya tapi belum sempet. CLBK apa cewek itu cinta lokasi bersama kamu sama ceweknya. Aku butuh laki-laki yang manis memperlakukan aku. Sebenarnya cewek seperti ini bisa diperjuangin bukan ditinggal. Aku jadi sedih woy. Realnya ini aku gak pernah berjuang. Kalau anak saya suka lagu Timur, jangan ngebahas perjuangin ya. Butuh kasih sayang, lihat ternyata orang modelan kali ya. Iya. Kira lagu Timur enak senam jumanya pas denger musik. Iya, mah. Iya, sedih aku kalau ngomongin diperjuangin gitu. Karena aku nggak pernah ngerasain diperjuangin sampai mati-mati. Kakak, anakku ada 2. Kakak anaknya polisi ya, kakak patiku dong. Anakku udah 2.